Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ana ta ora ningali sapa sira. Ana ta ora ningali sapa sira, tanggur tegese ningali sapa sira. Ilal ladzina maring wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina. Ilal ladzina maring wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina nasiban ing bagian. Nasiban ing bagian hawwan tegese bagian minal kitab sangkeng kitab Taurat. Minal kitabi sangkeng kitab Taurat, at-Taurat tegese kitab Taurat. Yud'auna hale dan panggil atau diajak sopo allazina. Diajak atau dipanggil sopo allazina. Utawi lafaz yud'aw halun iku menjadi hal. Halun iku menjadi hal. Diajak ila kitabillahi maring kitab Allah Ta'ala. Ila kitabillahi maring kitab Allah Ta'ala. Liyahkuma supaya menghukumi opo kitabillah. Supaya menghukumi opo kitabillah bainahum ing dalam diantara allazina. Cuman sumaya tawalla mongko nuli berpaling an majlisin Nabi, berpaling sangking majlisnya Nabi. Sumaya tawalla mongko nuli berpaling sangking majlis Nabi, farikun sopo kelompok atau golongan. Farikun sopo golongan atau kelompok minhum sangking allazina. Wahum utawi farik di depannya. Wahum utawi farik mu'riduna iku berpaling. Mu'riduna iku berpaling an qabuli hukmi sangkeng menerima hukumnya kitabillah. Sangkeng menerima hukumnya kitabillah. Nazalah temurun opo ayat alam taro ila akhirih, tinggal dikasih tanda. Maksudnya asbabun nuzulnya. Nazalah temurun opo ayat alam taro yang tadi ila akhirih fil Yahudi ing dalam orang Yahudi. Asbabun nuzulnya pada kasusnya orang Yahudi. Zana berzina sopo Yahudi. Di belakang failnya zana berzina minhum sangkeng Yahudi. Zana berzina minhum sangkeng Yahudi isnani sopo dua orang. Ada dua orang dari mereka yang berzina. Fatahakamu mongko jaluk hukum sopo Yahudi. Kemudian mereka minta hukum, minta keputusan. Fatahakamu mongko jaluk hukum sopo Yahudi ilan Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahakamah mongko menghukumi sopo Nabi alaihima atas isnani atau dua orang yang tadi. Fahakamah mongko menghukumi sopo Nabi alaihima atas isnani atau dua orang yang tadi, dihukumi birrajmi kalawan dirajam. Rajam itu dilempar dengan batu kecil. Setiap orang yang lewat ini melemparnya. Itu namanya rajam. Jadi pelaku zina umpamanya ada di depan masjid, semua orang yang berangkat ke pasar, pulang dari pasar, orang yang lewat di depan masjid semuanya melempar bihijaratin shaghirah, dengan anggaplah batu kecil tapi sampai mati. Itu rajam. Nabi menghukumi seperti itu, tapi fa'abau,
mongko fa'abau mongko tidak mau sopo Yahudi, mereka enggak mau, tidak mau menerima. Fa'abau mongko tidak mau sopo Yahudi, faji'ah, akhirnya faji'ah mongko didatangkan, faji'ah mongko didatangkan dan akan bitaurati opo kitab Taurat. Mereka tidak mau, akhirnya Taurat diserahkan kepada mereka. Ternyata fawujida fiha, fawujidah mongko den temu, fawujidah mongko den temui opo hukum rajam fiha ing dalam Taurat. Ternyata di Taurat juga ada hukum rajam. Akhirnya farujima mongko dirajam sopo isnani, dua orang tadi. Farujima mongko dirajam sopo isnani atau dua orang tadi. Kemudian fawadobu mongko marah sopo Yahudi, mereka marah semuanya. Fawadobu mongko marah sopo Yahudi, dzalika utawi mongkono berpaling. Atawalli tegesi berpaling sangking kebenaran hukum, atawalli tegesi berpaling sangking kebenaran hukum, wal i'rad lan berpaling sangking majlisnya Nabi, wal i'rad lan berpaling sangking majlisnya Nabi, bi annahum iku kalawan sa'tuhuni Yahudi, bi annahum iku kalawan sa'tuhuni Yahudi. Qalu iku ngucap sopo Yahudi, ai bisa babi gaulin tegese kalawan sebab ucapannya orang Yahudi. Tegese kalawan sebab ucapannya orang Yahudi, lantamassana nartu, lantamassah ora bekal menyentuh na ing kita annaru opo api neraka. Api neraka tidak bisa menyentuh kita. Lantamassah ora bekal menyentuh na ing kita annaru opo api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali ing dalam piro-piro hari, illa ayyaman kecuali ing dalam piro-piro hari, ma'dudat yang bisa dihitung. Berapa? Yaitu arba'ina yauman, ing dalam 40 hari. Arba'ina yauman ing dalam 40 hari. Muddata ibadati abaihim, ing dalam zaman menyembahnya piro-piro buyutnya orang Yahudi, ing dalam zaman piro-piro buyutnya atau orang tuanya orang Yahudi, al-ijla ing sapi, al-ijla ing sapi. Kemudian sumata zulum, hanya 40 hari. Kemudian sumata zulum mongko nuli ilang opo annar atau api neraka. Sumata zulum mongko nuli ilang opo annar atau api neraka, anhum sangkeng orang Yahudi. Wa gharrah lan menipu, wa gharrah lan menipu hum ing orang Yahudi, lan menipu hum ing orang Yahudi fi dinihim ing dalam agamanya orang Yahudi. Muta'alliqun iku berhubungan bil qaulihi kalawan firman-Nya Allah Ta'ala. Apa sih yang menipu? Makanu yaftarun, ma opo perkara
kanu kang ono apa ma, kanu kang ono apa ma yaftaruna iku berbohong atau berdusta. Yaftaruna iku berbohong atau berdusta. Min qaulihim sangking ucapannya orang Yahudi. Bidzalika kalawan mengkono-mengkono. Ayat sebelumnya di atasnya yang kanan lan tamassanan nar. Nah, itu. Di sebelumnya yang atas kanan lan tamassanan nar. Bidzalika kalawan mengkono-mengkono lan tamassana, artinya api neraka itu tidak bisa menyentuh kita kecuali dalam zaman 40 hari. Nah, di atasnya uwarohum ayat lan tamassana nar. Fa kaifah mongko hale kepiye, maka bagaimana haluhum, fakai ini khobar ya. Fakai fa mongko iku kepiye halum utawi tingkahnya Yahudi. Maka bagaimana keberadaan mereka idza jama'nahum. Idza jama'na nalaikani mengumpulkan sapa ingsun hum ing orang Yahudi. Idza jama'na nalaikani mengumpulkan sapa ingsun hum ing orang Yahudi liyaumin ing dalam satu hari ay fi yaumin tegese ing dalam satu hari la raibah yang tidak ada keraguan iku maujud, la raibah yang tidak ada keraguan iku maujud ay la syakka tegese keraguan iku maujud fihi ing dalam yaum, fihi ing dalam yaum wa utawi yaum yaumul kiamati itu dino kiamat, wa utawi yaum yaumul kiamati itu dino kiamat. Wa wufiyat lan dan pateni atau diwafatkan, wa wufiyat lan diwafatkan kullu nafsin opo saban-saban awa-awaan min ahlil kitab sangking ahlul kitab wa ghairihim lan selain ahlul kitab jazaan karena menjadi balasan, jazaama karena menjadi balasannya perkara kasabat kang ngelakoni opo nafsun atau kullu nafsin amilat tegese beramal opo kullu nafsin min khairin sangking kebaikan, min khairin sangking kebaikan wasyarin lan kejelekan wahum utawi manungso ainas tegese manungso la yudlamun itu tidak dizalimi, la yudlamun itu tidak dizalimi sopo anas binafsi hasanatin kalawan dikurangi kebaikannya, binafsi hasanatin kalawan dikurangi kebaikannya aw ziyadati sayyiatin atau bertambah kejelekannya, aw ziyadati sayyiatin atau bertambah kejelekannya. Perlu diperhatikan Al-Quran itu pasti ada sabab. Diturunkannya Al-Quran pasti ada sabab. Al-Quran itu diturunkan secara tadrijian, bertahap. Paham ya? Bertahap. Beda dengan yang lain. Beda dengan Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau 3 kitab ini diturunkan langsung secara daf'atan wahidatan, langsung sekaligus, langsung berbentuk kitab. Paham ya? Langsung berbentuk kitab utuh mulai awal sampai akhir, diturunkan hanya satu kali. Al-Quran tidak, tergantung dari kebutuhan pada waktu itu. Ketika pada waktu itu umpamanya mereka tentang masalah apa? Masalah
miras umpamanya, baru diturunkan masalah khamr. Innamal khamru wal maisir, khamr dan juga judi. Ketika pada waktu itu masalah berani kepada orang tua, turun ayat wala taqul lahuma uffin. Ketika pada waktu itu masalah pencurian, turun ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma dan seterusnya. Lah sekarang asbabun nuzul ini, sabab daripada diturunkannya surat Ali Imran ayat 23, dari 23 sampai 25 tadi ya, 23, 4 dan 5, bahwa pada waktu itu ini sababnya ada orang Yahudi yang berbuat zina. Jadi ada dua orang, jelas dua orang ini namanya fa'il dan maf'ul bih. Fa'il pelaku, maf'ul bih yaitu korban. Dari orang Yahudi, dua orang dari orang Yahudi mereka berbuat zina. Akhirnya mereka minta keputusan kepada Nabi. Nabi memberi keputusan untuk dirajam. Mereka nggak mau, dan bahkan mereka pada waktu itu sempat meninggalkan majelis yang disampaikan Nabi. Akhirnya Nabi menyarankan, wes gini aja, coba silakan cek di kitab Taurat. Nah, di kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Silakan, kalau nggak percaya tentang ini, silakan cek di kitab Taurat. Ternyata ketika dicek di Taurat ternyata sama. Hukum yang terdapat di Al-Quran dengan hukum yang di Taurat itu sama. Artinya ketika ada dua orang yang berbuat zina, maka ini dirajam. Akhirnya mereka ngerti bahwasanya, atau tahu bahwasanya yang disampaikan Nabi itu sesuai dengan Taurat. Akhirnya Nabi memutuskan, sehingga diputuskan dirajam. Apa rajam Ustaz kayak tadi? Rajam itu jadi setiap orang yang lewat itu melempar dengan batu. Si A dengan si B berbuat zina, dirajam. Semua orang yang lewat mau ke pasar, pulang dari pasar, mau jalan-jalan, semuanya melempar, itu rajam. Sanksi dalam fikih itu banyak istilah. Ada rajam, ada jilid. Jilid itu dicambuk, sebagaimana orang yang minum miras itu dijilid. Ada juga di had itu ya antara lain ketika nuduh zina umpamanya, tanpa saksi, tanpa bukti, itu di had dan banyak. Ada takzir. Takzir ini sanksi, ini lebih umum ya. Ketika santri melanggar, takzir. Apa takzir? Baca Al-Quran. Apa takzir umpamanya? Ya untuk membersihkan halaman dan seterusnya. In ro'ahul maslahah, sesuai dengan apa itu yang dianggap terbaik. Takzir ini lebih umum. Di atasnya takzir ada had, ada rajam, ada jilid. Kembali ke tadi. Lah, toh sekalipun mereka tahu bahwasanya apa yang disampaikan Nabi itu sesuai apa yang ada di Taurat, tapi mereka tetap tidak nerima. Faghadabu. Dengan keputusan itu mereka tidak nerima. Karena mereka merasa gengsi sebenarnya. Kenapa yang melatar belakangi mereka tidak nerima? Mereka karena mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat, bahwasanya orang-orang Yahudi ini semuanya hanya bisa disentuh api neraka hanya berapa? Hanya 40 hari. Setelah itu sudah aman loh ini. Jadi orang Yahudi mereka bersih, suci ya. Toh sekalipun masuk neraka mungkin hanya 40 hari. Setelah itu mereka sudah berhak masuk surga menurut mereka. Paham ya? Jadi orang lebih bersih itu bahaya.
Jadi kita di pondok, paham ya? Walaupun kita seperti apa, jangan sampai merasa lebih daripada yang lain, apalagi dengan guru, paham ya? Lebih pintar, lebih cerdas, lebih rajin, lebih aktif, jangan sampai terlintas di hati kita. Banyak sebuah kasus yang melatar belakangi kadang su'ul khotimah gara-gara seperti itu. Bertanya ke gurunya ya, bertanya ke gurunya, tapi tujuannya apa? Tajribah. Saya mencoba kira-kira sebatas mana kemampuan guru saya ini. Nah, ada enggak? Karena memang benar-benar enggak paham. Jadi kita harus bisa menjaga hati. Jadi harus bisa menjaga hati, jangan sampai merasa lebih bersih, lebih aktif, lebih istiqomah, lebih rajin, lebih wirai dan seterusnya daripada yang lain, apalagi dengan guru. Walaupun kenyataannya kalian ini lebih aktif dari yang lain, tapi hatinya harus dijaga. Ini bahayanya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mulai dulu nggak mau, mereka nggak mau ada nabi dari di luar Yahudi ya. Sehingga ketika mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman dan dari Arab, maka mereka ada niat jahat ingin membunuh nabi. Karena mereka nggak mau ada nabi akhir zaman yang muncul di luar kelompok mereka. Jadi bahaya. Berikutnya ini wa warrahum fi dinihim ma kanu yaftar. Jadi keyakinan seperti tadi itu menipu mereka sendiri. Keyakinan apa? Keyakinan bahwasanya mereka meyakini bahwa mereka hanya bisa masuk neraka hanya 40 hari saja. Berikutnya